Definisi risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi hutang yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas disebabkan oleh tidak mampunya menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset, termasuk aset likuid, atau ketidakmampuan menghasilkan penghimpunan dana, transaksi antar perusahaan, dan pinjaman yang diterima. Sumber risiko likuiditas. Terdapat beberapa sumber terjadinya risiko likuiditas pada sebuah perusahaan, yaitu komposisi dari aset utang dan transaksi rekening administratif, konsentrasi dari aset dan utang, kerentanan pada kebutuhan pendanaan, dan akses terhadap sumber pendanaan. Masuk pada sumber risiko likuiditas yang pertama. Di sini, komposisi dari aset, utang, dan transaksi rekening administratif terdiri dari A. Aset likuid primer dan aset sekunder dibagi total aset. B. Aset likuid primer dan aset likuid sekunder atau pendanaan. C. Aset likuid primer dan aset likuid sekunder atau pendanaan non-inti. D. Aset likuid primer atau pendanaan non-inti jangka pendek. E. Pendanaan non-inti atau total pendanaan. Sumber yang kedua yaitu konsentrasi dari aset dan utang, di mana konsentrasi aset berupa penyediaan dana pada sektor yang tidak dikuasai perusahaan dapat mengganggu posisi likuiditas apabila terjadi default. Lalu konsentrasi utang, apabila penyedia dana besar yang cenderung sensitif terhadap peringkat kredit dapat menimbulkan masalah pada posisi likuiditas apabila terjadi penarikan dana dalam jumlah besar. Sumber yang ketiga yaitu kerentanan pada kebutuhan pendanaan. Kerentanan perusahaan pada kebutuhan pendanaan dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pada situasi normal maupun krisis dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut antara lain melalui analisis profil maturatis, proyeksi kas, dan stress testing. 4. Akses terhadap sumber pendanaan. Kemampuan perusahaan memperoleh sumber-sumber pendanaan pada kondisi normal maupun krisis. Penilaiannya antara lain difokuskan pada reputasi perusahaan untuk mempertahankan sumber-sumber pendanaan dan dukungan perusahaan induk atau intragroup. Tujuan manajemen risiko likuiditas. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko likuiditas adalah kemungkinan ketidakmampuan perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Secara lebih spesifik, tujuan dari manajemen risiko likuiditas adalah yang pertama, memelihara kecukupan likuiditas perusahaan sehingga setiap waktu mampu memenuhi utang perusahaan yang jatuh tempo. Yang kedua, memelihara kecukupan likuiditas perusahaan untuk mendukung pertumbuhan aset yang berkelanjutan. Yang ketiga, menjaga likuiditas perusahaan pada tingkat yang optimal sehingga bisnis atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang dapat ditoleransi. Dan yang terakhir, menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perusahaan. Klasifikasi resiko likuiditas. Resiko likuiditas dapat dikualifikasikan menjadi yang pertama, likuiditas endogen dan likuiditas eksogen. Likuiditas endogen adalah likuiditas yang melekat pada setiap jenis aset perusahaan itu sendiri. Aset perusahaan memiliki dua bentuk likuiditas endogen, yaitu yang pertama, likuiditas yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menjual aset itu di pasar yang likuid secara tepat. Yang kedua, likuiditas yang berkaitan dengan karakteristik likuiditas setiap aset tersebut. Contohnya, aset perusahaan berupa instrumen pasar uang yang umumnya memiliki karakteristik likuiditas yang lebih tinggi dari pasar modal. Likuiditas eksogen adalah likuiditas yang ditimbulkan oleh struktur utang perusahaan. Perusahaan dengan struktur yang bertumpu pada dana jangka pendek
akan menghadapi resiko likuiditas yang lebih tinggi ketimbang perusahaan dengan struktur utang yang seimbang antara jangka pendek dan jangka panjang. Penerapan manajemen risiko likuiditas. Penerapan manajemen risiko likuiditas bagi setiap perusahaan setidaknya mencakup: yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi berupa kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, sumber daya manusia, dan organisasi manajemen risiko likuiditas. Yang kedua, kebijakan prosedur dan penerapan limit berupa strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang akan diambil, dan toleransi risiko, kebijakan prosedur dan limit. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Dan yang terakhir, sistem pengendalian intern. Sekian hasil diskusi dari kami, kelompok 5, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.